Dengan nama Allah yang Maha Luas dan kekal belas kasih-Nya kepada orang mukmin, serta Maha Penyayang kepada semua makhluk-Nya. Alif Lam Mim. Itulah Al-Quran yang tidak diragukan kebenarannya datang dari Allah, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang takwa, taat kepada Allah dan bertauhid, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan mengeluarkan zakat dari harta yang kami karuniakan kepada mereka, dan orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelum Muhammad, serta mereka meyakini adanya hari akhirat. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti petunjuk Islam yang datang dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di akhirat. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mengingkari keesaan Allah dan kerasulanmu. Bagi mereka sama saja, engkau ancam dengan azab akhirat atau tidak kamu ancam, mereka tetap tidak akan beriman. Karena kekafiran mereka, maka Allah jadikan hati, pendengaran, dan penglihatan mereka tertutup untuk memahami kebenaran Islam. Kelak di akhirat, mereka mendapatkan azab yang sangat berat. Ada manusia yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat, padahal hati mereka sama sekali tidak beriman. Orang-orang munafik ini bermaksud mendurhakai Allah dan mengelabui orang-orang beriman. Namun mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka hanya mengelabui dirinya sendiri. Hati orang-orang munafik dipenuhi kebimbangan terhadap kebenaran Islam. Lalu Allah tunjukkan fakta kebenaran itu untuk menghilangkan kebimbangan mereka. Tetapi mereka bertambah dengki. Kelak di akhirat, orang-orang munafik mendapatkan azab yang sangat pedih disebabkan mereka telah memberikan pengakuan dusta. Apabila orang mukmin berkata kepada orang-orang munafik, janganlah kalian menyesatkan manusia di muka bumi dengan cara menimbulkan keraguan kepada Islam. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru mengajak manusia berbuat kebaikan. Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa orang-orang munafik itu sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan menyesatkan di muka bumi, tetapi mereka tidak menyadari. Apabila orang mukmin berkata kepada orang-orang munafik, berimanlah kalian kepada Muhammad sebagaimana para sahabat Nabi beriman. Mereka menjawab, patutkah kami beriman kepada Muhammad seperti orang-orang dungu itu beriman? Wahai Muhammad, ketahuilah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang dungu, tetapi mereka tidak menyadari. Apabila orang-orang munafik bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, kami telah beriman kepada Muhammad. Akan tetapi, bila orang-orang munafik itu berkumpul bersama kelompok sesat, mereka berkata, sesungguhnya kami tetap kafir bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok orang-orang mukmin. Allah pasti menghukum kaum munafik yang mengolok-olok kaum mukmin. Allah membiarkan pikiran kaum munafik kacau dan hati mereka bingung karena mereka mengikuti kekafiran. Orang-orang munafik itu lebih memilih kesesatan daripada mengikuti petunjuk Islam. Maka dengan pilihannya itu, orang-orang munafik tidak akan beruntung dan tidak akan memperoleh petunjuk kepada Islam. Keadaan orang-orang munafik itu bagaikan orang yang menyalakan api. Ketika nyala api itu menerangi sekitarnya, tiba-tiba Allah matikan api yang menerangi mereka dan membiarkan orang-orang munafik dalam kegelapan sehingga mereka tidak dapat melihat. Orang-orang munafik itu bagaikan orang bisu, tuli dan buta, sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri dari kekafiran. Atau mereka laksana orang yang tertimpa hujan lebat yang turun dari langit. Suasananya gelap gulita, guntur bergemuruh, dan petir berkilatan. Orang-orang munafik itu menyumbat telinga-telinga mereka dengan jari-jarinya karena takut mati disambar petir. Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir terbebas dari azabnya. Nyaris kilat menyambar penglihatan orang-orang munafik itu. Setiap kali kilat menyinari mereka, mereka pun berjalan. Akan tetapi, apabila cahaya kilat itu hilang, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki untuk mengazab orang-orang munafik di dunia ini, niscaya Allah dapat menjadikan mereka benar-benar tuli dan buta. Sungguh Allah Maha Kuasa berbuat apa saja. Wahai manusia, taatlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang yang ada sebelum kalian, supaya kalian selamat dari siksanya di akhirat. Allah lah yang telah menciptakan bumi yang terhampar dan langit yang terangkat tinggi untuk kalian. Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu dengan air hujan itu Allah menumbuhkan buah-buahan sebagai makanan bagi kalian. Wahai manusia, karena itu janganlah kalian mengatakan bahwa Allah mempunyai sekutu dalam mengurus makhluknya, padahal kalian mengetahui kesesatan anggapan itu. Wahai kaum kafir Quraisy, jika kalian tetap bimbang terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad, buatlah satu surat saja seperti itu.
minta tolonglah kepada Tuhan-Tuhan kalian selain Allah, jika memang benar dugaan kalian. Wahai kaum kafir Quraisy, sekiranya kalian belum dapat melakukan hal itu, dan kalian tidak akan pernah dapat melakukannya, maka takutlah kalian kepada api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan berhala-berhala yang kalian sembah. Neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Wahai Muhammad, gembirakanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya orang-orang mukmin kelak di akhirat mendapatkan surga-surga. Di bawah surga itu mengalir sungai-sungai. Setiap kali orang-orang mukmin dikaruniai makanan dari buah-buahan surga, mereka berkata, "Ini adalah makanan yang pernah dijanjikan kepada kami di dunia dahulu." Mereka pun diberi makanan yang serupa dengan itu. Orang-orang mukmin mendapatkan istri-istri yang suci. Mereka kekal di dalam surga. Sungguh Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa seekor nyamuk atau hewan yang lebih kecil daripada itu. Orang-orang beriman meyakini bahwa perumpamaan itu benar datang dari Tuhan mereka. Adapun orang-orang kafir akan berkata, apa yang dikehendaki oleh Allah dengan memberikan perumpamaan semacam ini? Banyak manusia menjadi sesat karena tidak memahami makna perumpamaan ini. Sebaliknya, banyak pula manusia yang mendapat hidayah karena perumpamaan itu. Hanya orang-orang fasiklah yang salah dalam memahami makna perumpamaan itu. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang melanggar perintah Allah yang telah diberikan kepada mereka, yang memutuskan hubungan kerabat yang Allah perintahkan untuk dipelihara, dan yang mengajak berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang jauh dari rahmat Allah. Wahai manusia, mengapa kalian ingkar kepada Allah, padahal semula kalian tidak ada? Lalu Allah ciptakan kalian bernyawa. Kemudian Allah mematikan kalian, lalu menghidupkan kalian kembali. Kemudian kalian akan dikembalikan kepadanya. Allah lah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kepentingan kalian. Kemudian Allah naik ke atas, lalu menciptakan 7 langit dengan sempurna. Allah Maha mengetahui apa saja. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh aku akan menciptakan manusia sebagai pengelola di muka bumi." Para malaikat berkata, "Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Padahal kami selalu taat kepadamu dengan memujimu dan memuliakanmu." Firman-Nya, "Wahai malaikat, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Allah telah mengajarkan semua nama benda kepada Adam. Kemudian Allah tunjukkan benda-benda itu kepada malaikat. Lalu firman-Nya, "Wahai malaikat, sebutkanlah nama-nama benda ini kepadaku, jika tuduhan kalian kepada manusia itu benar." Para malaikat menjawab, "Engkau maha suci dari segala kekurangan. Kami tidak mengetahui apapun, kecuali yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau benar-benar maha mengetahui, lagi maha benar dalam memutuskan perkara." Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah nama-nama benda itu kepada para malaikat." Ketika Adam memberitahukan nama-nama benda itu kepada para malaikat, Allah berfirman, "Wahai malaikat, bukankah aku telah berkata kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui semua yang gaib di langit dan di bumi. Aku mengetahui ketaatan yang kalian tampakkan dan keinginan yang kalian sembunyikan di dalam hati. Wahai Muhammad, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat dan jin, sujudlah kalian kepada Adam." Para malaikat pun bersujud, tetapi iblis dari golongan jin tidak mau bersujud. Iblis benci kepada Adam dan bersikap congkak kepada Allah. Iblis termasuk golongan kafir. Kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Makanlah sesukamu makanan yang ada di surga. Tetapi kamu berdua jangan mendekati pohon ini. Jika kamu berdua mendekatinya, niscaya kamu berdua termasuk golongan orang sesat." Kemudian setan menggoda Adam dan istrinya secara licik, sehingga mereka terpedaya. Kemudian Allah keluarkan Adam dan istrinya dari surga, tempat semula mereka berada. Kami berfirman kepada mereka, "Wahai Adam, Hawa, dan setan, turunlah kalian dari surga ini. Wahai manusia dan setan, kalian satu sama lain menjadi musuh. Kalian akan tinggal di bumi untuk sementara, dan kalian mendapatkan kesenangan di dunia untuk sementara waktu." Adam kemudian menerima beberapa perintah dari Tuhannya, lalu Tuhan menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Kami berfirman kepada manusia dan setan, "Turunlah kalian semua dari surga ini. Apabila kelak datang petunjuk dariku kepada kalian, maka siapa saja yang mengikuti petunjukku, mereka tidak akan merasa takut menghadapi siksa akhirat, dan tidak merasa sedih kehilangan kesenangan dunia. Adapun orang-orang yang mengingkari dan mendustakan Muhammad Rasulullah dan Al-Quran, mereka kelak adalah penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya.
Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian di padang pasir Tih. Maka penuhilah janji kalian untuk beriman kepada Muhammad Rasulku. Niscaya aku berikan pahala kepada kalian, dan hanya kepadakulah kalian harus takut berbuat dosa. Wahai Bani Israel, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat dan Injil yang ada pada kalian. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang pertama kafir kepada Al-Quran. Janganlah kalian menukar pahala keimanan kepada Muhammad dengan kesenangan dunia yang sedikit, dan hendaklah kalian taat hanya kepadaku. Wahai Bani Israel, janganlah kalian mengubah kebenaran Taurat dan Injil dengan mencampurkan perkataan dusta ke dalam kitab-kitab Allah itu. Janganlah kalian menyembunyikan kebenaran kenabian Muhammad, padahal kalian mengetahui dosa pemalsuan itu. Wahai Bani Israel, laksanakanlah solat dan keluarkanlah zakat. Taatlah kalian bersama orang-orang yang taat, melaksanakan solat dan mengeluarkan zakat. Wahai Bani Israel, patutkah kalian menyuruh manusia beriman kepada Muhammad, sementara kalian sendiri tidak beriman kepadanya, padahal kalian telah membaca Taurat dan Injil? Apakah kalian tidak mau memikirkan bahwa tindakan kalian itu sangat bodoh? Wahai Bani Israel, jadikanlah sabar dan solat sebagai cara untuk membantu diri kalian menghadapi ujian dari Allah. Sesungguhnya solat itu amat berat untuk dilaksanakan, kecuali oleh orang yang ikhlas melaksanakannya. Orang-orang yang ikhlas itu meyakini bahwa diri mereka pasti akan menemui ajal yang ditentukan oleh Tuhan mereka. Mereka yakin akan kembali ke negeri akhirat yang telah ditetapkan oleh Tuhan mereka. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian di padang pasir Tih. Sungguh aku akan memberikan pahala kepada kalian lebih dari manusia lain di muka bumi, jika kalian beriman kepada Muhammad. Wahai Bani Israel, takutlah kalian menghadapi hari pengadilan di akhirat. Pada hari akhirat itu tidak ada seorang pun dapat menolong orang lain, dan tidak akan diterima sedikit pun pertolongan orang lain kepadanya. Tidak akan ada tebusan bagi diri orang yang berdosa, dan mereka pun tidak akan ditolong oleh Allah. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami selamatkan kalian dari penindasan kejam kaum Fir'aun. Mereka menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat berat. Mereka menyembelih anak-anak lelaki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Peristiwa itu merupakan ujian berat dari Tuhan kalian yang Maha Agung. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami membelah laut menjadi jalan yang dapat kalian lalui. Kemudian kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan kaum Fir'aun. Kalian menyaksikan sendiri kejadian itu. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami memerintahkan kepada Musa supaya bermunajat selama 40 malam. Lalu sepeninggal Musa, kalian membuat patung anak sapi untuk disembah. Sungguh kalian telah melakukan perbuatan syirik. Setelah kejadian itu, kami maafkan kalian, supaya kalian mau menaatiku. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami berikan Taurat dan syariat kepada Musa untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, sehingga kalian memperoleh petunjuk untuk memahami kebenaran ajaran Musa. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika Musa berkata kepada kalian, wahai kaumku, kalian sungguh-sungguh telah menzalimi diri kalian sendiri, karena telah menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan yang kalian sembah. Maka bertaubatlah kalian kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian. Bunuhlah golongan kalian yang menyembah patung anak sapi itu. Membunuh kaum musyrik itu lebih baik bagi kalian dalam pandangan Tuhan yang telah menciptakan kalian. Lalu Allah menerima taubat kalian. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami dapat melihat Allah dengan jelas. Kemudian sebagian dari kalian disambar petir, dan sebagian lainnya menyaksikan kejadian itu. Kemudian kami hidupkan kalian yang telah mati itu, supaya kalian taat kepadaku. Wahai Bani Israel, kami berikan naungan awan kepada kalian, dan kami turunkan makanan manna dan salwa kepada kalian ketika kalian berada di padang Tih. Makanlah makanan yang halal yang dikaruniakan kepada kalian. Orang-orang yang menyembah patung anak sapi itu tidaklah merugikan kami sedikit pun, tetapi merekalah yang merugikan diri mereka sendiri. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami berfirman kepada kalian, masuklah kalian ke negeri Palestina. Makanlah dengan senang makanan yang ada di negeri itu sesuka kalian. Masuklah kalian melalui pintu gerbangnya dengan bersujud seraya mengucapkan, kami mohon ampun kepada Allah. Kami pasti mengampuni kesalahan-kesalahan kalian dan menambah pahala kepada orang-orang yang bertaubat dan taat. Terbukti kaum Bani Israel menyalahi perintah bersujud dan mohon ampun kepada Allah ketika memasuki Palestina. Mereka justru berkata buruk dan berbuat dosa.
Sebab itu, kami turunkan azab dari langit kepada Bani Israel yang zalim itu, karena dosa-dosa mereka sebelumnya. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika Musa memohon kepada Allah untuk memberikan minuman bagi kaumnya. Kemudian kami perintahkan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu ke batu yang ada di hadapanmu. Kemudian memecarlah dari batu itu 12 mata air. Tiap-tiap suku Bani Israel mengetahui tempat minum mereka. Kami berfirman kepada Bani Israel, makanlah dan minumlah dari sebagian rezeki Allah. Janganlah kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa di muka bumi. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kalian berkata, wahai Musa, kami tidak akan bersabar menerima satu macam makanan. Karena itu, mohonlah kepada Tuhanmu makanan lain untuk kami, agar Tuhan memberikan kepada kami sebagian dari tanaman yang tumbuh di bumi, sayur mayur, buah-buahan, bawang putih, kacang, dan bawang merah. Allah berfirman kepada Bani Israel, apakah kalian mengambil yang lebih jelek mutunya dengan meninggalkan yang lebih baik? Masuklah kalian ke negeri Palestina, kalian akan memperoleh makanan yang kalian minta itu. Lalu Allah timpakan kehinaan dan kemiskinan kepada Bani Israel. Mereka patut mendapatkan kemurkaan dari Allah disebabkan Bani Israel telah kafir kepada nabi-nabi Allah dan membunuh beberapa nabi dengan dalih yang tidak benar. Allah murka karena mereka mengingkari perintah Allah. Sejak dahulu Bani Israel sudah biasa berbuat dosa berlebih-lebihan. Orang-orang yang beriman kepada para nabi sebelum Muhammad, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, lalu mereka beriman kepada Muhammad, mengesahkan Allah, dan beriman kepada hari akhirat, serta melaksanakan amal-amal soleh yang diajarkan Islam. Mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak akan merasa takut menghadapi hari akhirat, dan tidak sedih kehilangan kesenangan dunia. Wahai Bani Israel, ingatlah tatkala kami menerima perjanjian kalian untuk melaksanakan perintah-perintah Taurat, dan kami mengangkat gunung Tursina di atas kalian sebagai saksi. Kami berfirman kepada kalian, patuhilah dengan sungguh-sungguh perintah-perintah yang telah kami berikan kepada kalian. Ingatlah semua isi perintah itu, niscaya kalian akan selamat dari siksanya di akhirat. Wahai Bani Israel, ternyata di kemudian hari kalian melanggar perjanjian itu. Sekiranya bukan karena rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada kalian, niscaya kalian menjadi golongan yang rugi karena tertimpa azab. Wahai Bani Israel, kalian benar-benar mengetahui adanya sebagian orang di antara kalian yang berbuat durhaka pada hari Sabtu. Kemudian kami berfirman kepada mereka, jadilah kalian manusia yang bernasib buruk dan berakhlak rendah laksana kera. Kami jadikan peristiwa itu sebagai pelajaran bagi manusia pada masa itu dan pada masa berikutnya. Juga kami jadikan peristiwa itu sebagai nasihat bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan bertauhid. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sungguh Allah menyuruh kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Akan tetapi mereka menyahut, wahai Musa, apakah engkau hanya ingin mengejek kami? Musa berkata, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi golongan yang bodoh karena mengatasnamakan omonganku sendiri kepada Allah. Bani Israel berkata, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Allah menjelaskan kepada kami apa ciri-ciri sapi betina yang dimaksud. Musa berkata, Tuhan berfirman bahwa sapi betina itu adalah seekor sapi yang tidak tua dan tidak pula muda, tetapi umurnya tengah-tengah. Karena itu, lakukanlah penyembelihan sapi yang diperintahkan kepada kalian. Bani Israel berkata, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Allah menjelaskan kepada kami warna sapi betina itu. Musa berkata, Allah berfirman bahwa sapi itu berwarna kuning emas. Warnanya menarik bagi orang-orang yang melihat. Bani Israel berkata, wahai Musa, mohonlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Allah menjelaskan kepada kami ciri khusus sapi betina itu. Sapi betina yang dimaksud masih tidak jelas bagi kami. Insya Allah kami akan mendapatkan petunjuk. Musa berkata, Allah berfirman bahwa sapi betina yang dimaksud tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, mengairi sawah, dan tidak ada cacatnya. Bani Israel berkata, wahai Musa, engkau sekarang telah memberikan keterangan yang jelas tentang sapi betina itu. Bani Israel lalu menyembelih sapi betina yang dimaksud. Akan tetapi nyaris mereka tidak mau melaksanakannya. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika sebagian dari kalian membunuh seseorang, lalu karena pembunuhan itu, kalian saling menuduh. Kemudian Allah mengungkapkan pelaku pembunuhan yang kalian rahasiakan sebelumnya. Kami berfirman kepada Musa, pukulkanlah sebagian daging sapi yang kalian sembelih itu kepada mayat orang yang terbunuh itu. Begitulah Allah menghidupkan orang yang telah mati dan menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kalian, supaya kalian mau memikirkan kebenaran kenabian Musa.
Wahai Bani Israel, ternyata hati kalian kemudian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal di antara batu-batu itu ada yang menjadi mata air sungai, dan ada pula yang terbelah, lalu mengeluarkan air. Ada pula batu yang jatuh dari bukit-bukit karena takut kepada Allah. Allah sama sekali tidak lengah mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Wahai kaum muslim, apakah kalian masih mengharapkan kaum Yahudi akan beriman bersama kalian? Sebelum datangnya Muhammad, sebagian kaum Yahudi telah mendengarkan firman Allah dalam Taurat tentang kenabian Muhammad. Kemudian mereka dengan sengaja mengubah ayat-ayat itu, padahal mereka tahu bahwa ayat-ayat itu benar. Ketika kaum Yahudi bertemu dengan orang-orang mukmin, mereka berkata, "Kami beriman kepada Al-Quran dan Muhammad." Akan tetapi, ketika kaum Yahudi berkumpul sesama mereka, orang Yahudi yang tidak bertemu dengan orang-orang mukmin berkata kepada yang bertemu, "Apakah kalian bercerita kepada sahabat-sahabat Muhammad tentang ayat-ayat Taurat yang telah Allah turunkan kepada kalian yang menyebut kenabian Muhammad, sehingga orang-orang mukmin dapat membantah kalian dengan ayat-ayat Taurat? Apakah kalian tidak memikirkan akibat buruknya?" Apakah kaum Yahudi menyadari bahwa Allah mengetahui perkara yang mereka rahasiakan dan yang mereka nyatakan secara terang-terangan? Di antara kaum Yahudi ada yang tidak tahu agama. Mereka tidak memahami isi Taurat dan hanya sekedar bisa membaca. Mereka melaksanakan agamanya hanya mengikuti ajaran sesat para pendeta, karena mereka tidak memahami isi Taurat yang sebenarnya. Celakalah orang-orang yang menulis kitab-kitab agama sesuai kehendak mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan, "Kitab ini dari sisi Allah." Mereka bermaksud menukar agama Allah dengan kesenangan dunia yang sedikit. Celakalah orang-orang yang menulis kitab-kitab agama sesuai kehendak mereka sendiri. Celakalah mereka yang memalsukan agama Allah. Kaum Yahudi berkata, "Api neraka akan menyentuh kami hanya beberapa hari saja." Wahai Muhammad, katakanlah, apakah kalian telah mendapatkan janji seperti itu dari Allah? Jika benar, Allah sama sekali tidak akan pernah menyalahi janjinya. Ataukah kalian berkata dusta atas nama Allah dalam hal yang kalian sama sekali tidak tahu kebenarannya? Wahai kaum Yahudi, janganlah kalian beranggapan begitu. Siapapun yang berbuat dosa dan dosanya telah mendarah daging, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah ahli surga dan mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah tatkala kami mengadakan perjanjian dengan kalian agar kalian taat hanya kepada Allah semata, berbuat baik kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, kaum miskin, serta berkata yang baik kepada manusia, melaksanakan sholat, dan mengeluarkan zakat. Kemudian ternyata kalian melanggar perjanjian itu, kecuali sedikit sekali dari kalian yang tetap taat. Kalian selalu menyalahi janji. Wahai Bani Israel, ingatlah tatkala kami mengadakan perjanjian dengan kalian, agar kalian tidak saling membunuh, dan tidak mengusir sebagian dari kalian dari negeri-negeri kalian. Kemudian kalian menerima perjanjian itu, dan kalian menyaksikannya sendiri. Wahai Bani Israel, ternyata kalian saling membunuh, dan sebagian kalian mengusir sebagian lainnya dari negeri mereka, demi membantu musuh dengan cara-cara dosa dan permusuhan. Ketika sebagian Bani Israel yang menjadi tawanan musuh datang kepada sebagian kalian yang membantu musuh untuk minta bantuan tebusan, sebagian kalian mau membantu mereka, padahal membantu musuh itu telah diharamkan bagi kalian. Wahai Bani Israel, apakah kalian beriman kepada sebagian Taurat, tetapi kafir kepada sebagian lainnya? Balasan bagi sebagian kalian yang berbuat demikian adalah kehinaan dalam kehidupan dunia. Pada hari kiamat kelak, mereka akan dimasukkan ke dalam azab neraka yang sangat pedih. Allah sama sekali tidak lengah mencatat semua perbuatan kalian. Mereka itu adalah orang-orang yang menukar kehidupan akhirat dengan kesenangan dunia. Karena itu, azab untuk mereka tidak akan diringankan. Mereka tidak akan diberi pertolongan menghadapi siksa neraka. Kami telah menurunkan Taurat kepada Musa. Sesudah Musa, kami susulkan beberapa orang Rasul. Kami telah memberikan mujizat-mujizat kepada Isa bin Maryam, dan kami kuatkan Isa dengan malaikat Jibril. Wahai Bani Israel, apakah setiap ada seorang Rasul datang kepada kalian dengan membawa ajaran yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menentang Rasul itu? Kalian juga mendustakan sebagian dari Rasul-Rasul itu, bahkan membunuh sebagian lainnya. Bani Israel berkata, "Hati kami telah tertutup." Bukan hanya begitu, bahkan Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Sedikit sekali dari Bani Israel yang mau beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ketika Al-Quran, sebuah kitab dari sisi Allah yang membenarkan Taurat dan Injil datang kepada kaum Yahudi, mereka mengingkarinya. Padahal sebelumnya kaum Yahudi memohon kepada Allah supaya diberi kemenangan melawan orang-orang kafir.
Maka ketika datang seorang nabi yang ciri-cirinya sudah mereka kenal sebelumnya, ternyata mereka mendustakannya. Karena itu, laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi yang kafir itu. Amat buruk kekafiran yang dipilih oleh kaum Yahudi itu, sebab mereka kafir kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada Muhammad. Kaum Yahudi dengki terhadap karunia kenabian yang Allah berikan kepada Muhammad sesuai dengan kehendak Allah dalam memilih hambanya. Karena itu, kaum Yahudi patut mendapatkan kemurkaan demi kemurkaan dari Allah. Orang-orang Yahudi yang kafir itu mendapatkan azab yang hina di akhirat. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika Allah berfirman, berimanlah kalian kepada Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Muhammad. Mereka menjawab, kami kaum Yahudi telah beriman kepada Taurat yang diturunkan kepada kami. Kaum Yahudi kafir kepada Al-Quran, padahal Al-Quran itu adalah kitab yang benar, yang mengakui kebenaran kitab Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai kaum Yahudi, mengapa dahulu kalian membunuh para nabi Bani Israel, jika kalian benar-benar beriman kepada kitab suci kalian? Wahai Bani Israel, Musa telah datang kepada kalian membawa mujizat-mujizat yang jelas. Kemudian selama Musa pergi ke padang Tih, kalian membuat patung seekor anak sapi untuk disembah. Sungguh kalian telah berbuat syirik. Wahai Bani Israel, ingatlah ketika kami menerima perjanjian kalian, dan kami angkat gunung Tursina di atas kalian sebagai saksi. Firmanku kepada kalian, patuhilah dengan sungguh-sungguh perintah-perintah yang telah kami berikan kepada kalian, dan dengarkanlah. Bani Israel berkata, kami dengar perintah itu, tetapi kami menyalahinya. Bani Israel telah dipengaruhi rasa cinta kepada patung anak sapi karena kekafiran mereka. Wahai Musa, katakanlah kepada Bani Israel, amat buruklah iman kalian yang menyuruh kalian berbuat syirik itu, padahal kalian mengaku beriman kepada kitab Taurat. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum Yahudi Madinah, jika kalian menganggap negeri akhirat hanya untuk kalian, bukan untuk manusia lainnya, maka mintalah mati segera kepada Allah, jika kalian benar-benar yakin akan ucapan kalian itu. Selamanya kaum Yahudi tidak akan berani meminta mati, karena mereka telah banyak berbuat dosa. Allah Maha mengetahui orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Wahai Muhammad, kamu akan mendapati kaum Yahudi dan Nasrani sebagai manusia yang sangat rakus kepada kesenangan hidup di dunia, bahkan lebih rakus daripada orang-orang musyrik. Setiap orang dari golongan Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik menginginkan umurnya dipanjangkan sampai 1000 tahun, padahal umur panjang tidak akan menyelamatkan mereka dari azab neraka. Allah Maha mengawasi semua perbuatan yang mereka lakukan. Wahai Muhammad, siapa saja yang memusuhi Jibril, maka Jibril adalah malaikat yang telah membawa Al-Quran turun ke dalam hatimu dengan izin Allah. Al-Quran membenarkan kitab Taurat yang turun sebelumnya dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang beriman. Siapa saja yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sungguh Allah memusuhi orang-orang kafir itu. Wahai Muhammad, kami telah menurunkan mujizat-mujizat yang jelas kepadamu. Hanya orang-orang durhakalah yang mengingkari kenabianmu. Bukankah setiap kali kaum Yahudi membuat janji, sebagian mereka selalu mengingkarinya. Sebagian besar kaum Yahudi tidak beriman kepada Allah. Ketika Muhammad datang kepada kaum Yahudi Madinah untuk menguatkan kebenaran yang ada pada kitab Taurat, ternyata sebagian dari mereka yang telah menerima Taurat itu mengingkari Al-Quran. Kaum Yahudi Madinah seolah-olah tidak mengenal Muhammad sebagai seorang Rasul yang pernah dijanjikan kepada mereka. Kaum Yahudi mengikuti mantra-mantra yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kekuasaan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tetapi setan-setan kafir itu yang mengajarkan sihir kepada kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga mengikuti kedua malaikat yang ada di Babil, yaitu Harut dan Marut. Sebelum mengajarkan sihir kepada seseorang, kedua malaikat ini berpesan, sesungguhnya kami berdua datang untuk menguji keimanan kalian. Karena itu, kalian jangan menjadi kafir karena sihir. Orang-orang itu pun mempelajari sihir dari kedua malaikat itu untuk menceraikan suami dari istrinya. Sebenarnya seorang penyihir tidak dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya. Beruntung atau celaka seseorang hanyalah karena takdir Allah. Ternyata kaum Yahudi mempelajari sihir yang tidak merugikan dan tidak menguntungkan mereka. Kaum Yahudi benar-benar tahu bahwa orang yang melakukan sihir itu tidak akan mendapatkan keuntungan sedikit pun di akhirat. Amat buruk sihir yang dipilih oleh kaum Yahudi untuk diri mereka, sekiranya mereka menyadari kerugiannya di akhirat. Sekiranya kaum Yahudi mau beriman dan taat kepada Allah, mereka pasti akan mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah. Jika mereka mau menyadari adanya kehidupan akhirat. Wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian mengatakan kepada Nabi, "Hai Nabi, tunggulah saya." Akan tetapi ucapkanlah, "Wahai Nabi, tolong perhatikan kami dan dengarkanlah omongan kami." Orang-orang yang merendahkan Nabi kelak mendapatkan azab yang pedih di akhirat.
Wahai orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kafir serta kaum musyrik Makkah sangat ingin kalian tidak mendapatkan nasib baik dari Tuhan kalian. Akan tetapi, Allah tetap memberikan rahmat-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah yang memiliki semua karunia lagi maha besar kekuasaan-Nya. Kami tiada menghapus suatu mukjizat atau menjadikan Muhammad lupa pada suatu ayat, melainkan kami akan mengganti dengan yang lebih baik atau yang setara. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah Maha Kuasa berbuat apa saja? Wahai Muhammad, apakah kamu tidak tahu bahwa Allah memiliki kekuasaan di seluruh langit dan bumi? Tidak ada sesuatu pun kekuatan selain dari Allah yang menjadi penolong dan pembela bagi kalian kelak di akhirat. Wahai kaum kafir Quraisy, apakah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian untuk dapat melihat Allah secara langsung, seperti yang dahulu pernah diminta oleh kaum Yahudi kepada Musa? Siapa saja yang menukar keimanan dengan kekafiran, sungguh jalan hidupnya sangat sesat. Wahai orang-orang mukmin, sebagian besar kaum Yahudi dan Nasrani menginginkan kalian menjadi kafir setelah kalian beriman. Mereka dengki kepada kalian setelah bukti-bukti kerasulan Muhammad jelas bagi mereka. Karena itu, maafkanlah dan berilah tempo kepada orang-orang kafir sampai Allah menimpakan azabnya kepada mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa mengatur apa saja. Wahai orang-orang mukmin, laksanakanlah solat dan keluarkanlah zakat. Amal soleh apapun yang telah kalian lakukan sebagai bekal kalian di akhirat, maka kalian akan memperoleh pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha mengawasi semua perbuatan kalian. Orang Yahudi berkata, tidak akan bisa masuk surga selain orang Yahudi. Orang Nasrani berkata, tidak akan bisa masuk surga selain orang Nasrani. Itulah angan-angan mereka masing-masing. Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah bukti kebenaran pengakuan kalian, jika kalian memang benar. Pengakuan orang Yahudi dan Nasrani semacam itu adalah dusta. Siapa saja yang taat kepada Allah lagi beramal soleh, dia akan memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Orang mukmin tiada takut menghadapi hari akhirat, dan tiada sedih kehilangan kesenangan dunia. Kaum Yahudi berkata, kaum Nasrani tidak mengikuti agama yang benar. Kaum Nasrani berkata, kaum Yahudi tidak mengikuti agama yang benar. Padahal kaum Yahudi membaca Taurat dan kaum Nasrani membaca Injil. Perkataan mereka semacam itu juga merupakan perkataan kaum musyrik dahulu yang tidak mempunyai kitab suci. Pada hari kiamat kelak, Allah akan mengadili perselisihan kaum Yahudi dan Nasrani ketika mereka di dunia. Wahai Muhammad, siapakah yang lebih zalim daripada kaum kafir Quraisy yang merintangi orang-orang mukmin melaksanakan solat di masjid-masjid dan berusaha menghancurkan masjid-masjid itu, sehingga kaum mukmin tidak bebas memasuki masjid-masjid itu karena rasa takut. Kaum kafir Quraisy yang berlaku zalim itu akan mendapat siksa yang hina di dunia. Mereka juga mendapatkan azab yang berat di akhirat. Timur dan barat hanyalah milik Allah. Kemana saja kalian hadapkan wajah kalian dalam solat, ketika kalian tidak tahu kiblat, maka arah yang kalian hadapi adalah kiblat Allah juga. Sungguh Allah Maha luas rahmatnya, lagi Maha mengetahui apa saja yang kalian perbuat. Kaum Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Allah dari anggapan sesat itu. Semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah. Semuanya tunduk kepada kekuasaan Allah. Allah lah pencipta langit dan bumi yang indah. Apabila Allah menghendaki sesuatu itu jadi, maka cukuplah Allah berfirman, jadilah. Maka wujudlah sesuatu yang dia kehendaki itu. Kaum musyrik Quraisy yang tidak mengetahui bahwa Allah itu Maha Kuasa berkata, mengapa Allah tidak berbicara langsung kepada kami? Atau Allah memberikan sebuah tanda kepada kami? Perkataan kaum musyrik Quraisy semacam itu sama dengan perkataan kaum Yahudi dahulu. Hati mereka sama-sama kafir. Sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kebenaran Muhammad sebagai Rasul kami kepada kaum yang beriman kepada Taurat. Wahai Muhammad, sungguh kami telah mengutus kamu dengan membawa Al-Quran. Kamu adalah seorang pembawa kabar gembira dan pemberi ancaman. Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas dosa-dosa penghuni neraka Jahim, karena mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Wahai Muhammad, kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah senang kepadamu sampai kamu mau mengikuti agama mereka. Wahai Muhammad, katakanlah, sungguh Islam itulah agama Allah yang sebenarnya. Sekiranya kamu mengikuti agama kaum Yahudi dan Nasrani, padahal telah datang kepadamu perintah mengikuti Islam, niscaya tidak ada orang yang dapat menolong kamu dari siksa Allah di akhirat. Kaum Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Taurat dan Injil, dan mereka membacanya dengan sebenar-benarnya, niscaya mereka mau beriman kepada Muhammad. Siapa saja yang kafir kepada Muhammad, sungguh mereka itu orang yang rugi karena tidak mendapat rahmat Allah di akhirat. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, jika kalian beriman kepada Muhammad dan Al-Quran.
maka aku akan memberikan pahala lebih baik bagi kalian daripada orang-orang lain di seluruh alam. Wahai Bani Israel, hendaklah kalian takut kepada hari pembalasan di akhirat. Di akhirat kelak, seseorang tidak dapat menyelamatkan orang lain sedikit pun, dan tidak ada tebusan dosa yang diterima. Di akhirat kelak, pertolongan seseorang tidak lagi bermanfaat bagi orang lain. Orang-orang kafir tidak akan ditolong oleh Allah dari siksa neraka. Tatkala Ibrahim diuji oleh Tuhannya untuk melaksanakan beberapa perintah, maka ia melaksanakan semua perintah itu. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, sungguh aku pasti menjadikan engkau sebagai Rasul Allah bagi kaummu." Ibrahim berkata, "Apakah juga ada di antara keturunanku yang dijadikan Rasul Allah?" Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, keturunanmu yang berbuat syirik tidak akan memperoleh janjiku untuk menjadi Rasulku bagi umat manusia. Wahai kaum Quraisy, ingatlah ketika kami jadikan Ka'bah sebagai tempat manusia berhaji dan tempat yang aman, dan hendaklah tempat bekas berdirinya Ibrahim kalian jadikan sebagai tempat solat. Kami telah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail supaya membersihkan Ka'bah, rumahku dari berhala. Bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang berzikir, dan orang-orang yang sholat. Wahai kaum Quraisy, ingatlah tatkala Ibrahim berdoa, Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini tempat yang aman, dan berilah rezeki berbagai macam buah kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kiamat." Allah berfirman, juga bagi penduduk Makkah yang kafir, "Aku hanya akan memberikan kesenangan sedikit di dunia kepada kaum kafir. Kelak di akhirat, orang-orang kafir akan didorong dengan paksa memasuki azab neraka. Sungguh neraka adalah tempat tinggal yang paling buruk." Wahai kaum Quraisy, ingatlah tatkala Ibrahim bersama Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah ketaatan kami. Sungguh Engkau Maha mendengar doa kami, lagi Maha mengetahui semua perbuatan kami. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang taat kepadamu. Begitu pula anak keturunan kami. Jadikanlah mereka umat Islam. Ajarkanlah cara-cara beribadah haji kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh Engkau Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang kepada semua makhluk-Mu. Wahai Tuhan kami, utuslah ke tengah anak keturunan kami seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan ayat-ayat-Mu kepada mereka. Rasul itu mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah kepada mereka, serta membersihkan mereka dari perbuatan syirik. Sungguh Engkau Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana dalam mengangkat Rasul-Mu. Orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Kami telah memuliakan Ibrahim di dunia ini. Di akhirat kelak, sungguh Ibrahim termasuk orang-orang yang beruntung." Wahai kaum Quraisy, ingatlah ketika Tuhan Ibrahim berfirman kepadanya, "Wahai Ibrahim, segeralah kamu masuk Islam tanpa ragu-ragu." Jawabnya, "Aku masuk Islam dengan ikhlas karena Allah, Tuhan yang Maha mengatur dan menguasai alam semesta." Ibrahim dan Yakub berpesan kepada putra-putranya. Ibrahim berkata, "Wahai putra-putraku tersayang, sungguh Allah telah memilihkan Islam sebagai agama kalian. Karena itu, janganlah sekali-kali kalian mati, kecuali kalian mati sebagai Muslim." Wahai kaum Yahudi, apakah kalian ikut menyaksikan ketika Yakub menjelang ajal? Ia berkata kepada putra-putranya, "Apakah yang kelak kalian sembah setelah aku meninggal?" Putra-putranya menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhan Ibrahim, Ismail dan Ishak, Tuhan yang Esa. Kami benar-benar akan menjadi Muslim karena Allah." Itulah kisah umat Islam yang telah lalu. Umat Islam masa lalu akan memperoleh pahala atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Wahai kaum Muslim, kalian pun akan memperoleh pahala atas perbuatan yang kalian lakukan. Kalian tidak akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh umat Islam dahulu. Kaum Yahudi dan Nasrani berkata, "Jadilah kalian seorang Yahudi atau Nasrani, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah." Wahai Muhammad, katakanlah, orang yang akan mendapat hidayah Allah bukan karena ia menjadi Yahudi atau Nasrani, tetapi karena ia mengikuti agama Ibrahim, agama Allah yang benar. Ibrahim sama sekali tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik seperti kalian. Wahai kaum mukmin, katakanlah, kami beriman kepada Allah dan semua ajaran yang diturunkan Allah kepada kami, kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan ajaran yang telah diturunkan kepada Musa dan Isa, juga ajaran yang telah diturunkan kepada para nabi utusan Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi lainnya. Kami benar-benar akan menjadi Muslim karena Allah. Wahai kaum Muslim, jika kaum Yahudi dan Nasrani mengimani Nabi dan Al-Quran yang kalian imani, maka mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah. Akan tetapi, jika mereka mengingkari Nabi dan Al-Quran yang kalian imani,
dan mereka terus-menerus memusuhi kalian, maka Allah cukup menjadi pelindung bagi kaum mukmin. Allah Maha mendengar ajakan sesat kaum Yahudi dan Nasrani. Allah Maha mengetahui akibat buruk dari kesesatan mereka. Wahai kaum mukmin, katakanlah kepada kaum Yahudi dan Nasrani, ikutilah Islam, agama ciptaan Allah. Agama mana yang lebih baik daripada Islam? Kami akan selalu taat dan mengesahkan Allah. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai kaum Yahudi dan Nasrani, apakah kalian hendak menyangkal kami bahwa Rasul Allah tidak hanya dari kalangan kalian saja? Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kalian. Kami akan memperoleh balasan atas perbuatan kami, dan kalian juga akan memperoleh balasan atas perbuatan kalian. Akan tetapi, kami rela mengesahkan Allah. Wahai kaum Yahudi dan Nasrani, apakah kalian mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya adalah orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani? Wahai Muhammad, katakanlah, apakah kalian yang lebih tahu hal itu ataukah Allah? Tiada orang yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan bukti kebenaran dari Allah yang telah ia miliki tentang kerasulan Muhammad. Allah sama sekali tidak lengah mencatat semua perbuatan kalian. Wahai kaum mukmin, itulah kisah suatu umat yang telah lalu. Mereka memperoleh balasan atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Kalian juga memperoleh balasan atas perbuatan kalian. Kalian tidak akan dimintai tanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukan umat-umat dahulu. Orang-orang dungu akan berkata, mengapa kaum muslim berpindah dari kiblat Baitul Maqdis yang mereka hadapi dahulu? Wahai Muhammad, katakanlah, timur dan barat adalah milik Allah. Allah memberi hidayah iman dan Islam kepada siapa yang dikehendakinya. Begitulah ketetapan Allah. Wahai kaum mukmin, kami telah menjadikan kalian umat yang adil, supaya kalian dapat menjadi saksi bagi manusia lainnya, dan Rasulullah menjadi saksi bagi kalian di akhirat. Kami menjadikan kiblat Baitul Maqdis yang kalian hadapi dahulu hanya untuk menguji siapa yang tetap mengikuti Rasul dan siapa yang menolaknya. Perubahan kiblat itu suatu urusan yang sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kami beri hidayah kepada iman dan Islam. Allah sama sekali tidak menghilangkan pahala solat kalian yang dahulu. Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Wahai Muhammad, kami telah melihat kamu menengadahkan wajahmu ke langit ketika solat. Lalu kami palingkan kamu dari menghadap Baitul Maqdis ke arah kiblat yang kamu cintai. Wahai kaum mukmin, hadapkanlah diri kalian ke arah sebagian Masjidil Haram ketika solat. Dimanapun kalian berada, hadapkanlah diri kalian ke arah sebagian Masjidil Haram. Kaum Yahudi dan Nasrani yang lebih dahulu telah diberi kitab Taurat dan Injil menyadari bahwa perubahan kiblat adalah ketetapan yang benar dari Tuhan mereka. Allah sama sekali tidak lalai mencatat semua perbuatan mereka. Wahai Muhammad, sekiranya kamu dapat memberikan semua bukti kebenaran kepada kaum Yahudi dan Nasrani, pasti mereka tetap tidak akan mau mengikuti kiblat kamu. Kamu juga sama sekali tidak boleh mengikuti kiblat mereka. Kamu dan mereka sama-sama tidak akan mengikuti kiblat yang lain. Wahai Muhammad, sekiranya kamu mengikuti kemauan kaum Yahudi dan Nasrani, setelah datang kepadamu perintah menghadap ke Masjidil Haram, niscaya kamu benar-benar termasuk golongan yang zalim. Kaum yang zalim adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang kami telah beri Taurat dan Injil. Mereka mengenal ciri-ciri Muhammad seperti mereka mengenal ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Sebagian dari kaum Yahudi dan Nasrani telah merahasiakan ayat Taurat dan Injil tentang kenabian Muhammad. Mereka melakukan perbuatan itu dengan sadar. Wahai Muhammad, Al-Quran ini datang dari Tuhanmu. Wahai kaum mukmin, janganlah sekali-kali kalian termasuk golongan orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Setiap agama punya kiblat yang menjadi tempat menghadap bagi para pengikutnya masing-masing. Wahai kaum mukmin, segeralah kalian melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan Allah kepada kalian. Dimanapun kalian berada, Allah pasti akan mengumpulkan kalian di akhirat. Allah Maha Kuasa melakukan apa saja. Wahai Muhammad, kemanapun kamu pergi, ketika solat, hendaklah kamu hadapkan dirimu ke arah sebagian Masjidil Haram. Menghadap kiblat dalam solat adalah suatu ketetapan Tuhanmu. Allah sama sekali tidak lalai mencatat perbuatan-perbuatan kalian. Wahai Muhammad, kemanapun kamu pergi, ketika solat, hendaklah kamu hadapkan dirimu ke arah sebagian Masjidil Haram. Wahai kaum mukmin, dimanapun kalian berada, ketika solat, hadapkanlah diri kalian ke sebagian arah Masjidil Haram. Kaum Yahudi, Nasrani, dan kaum musyrik tidak punya alasan untuk membantah kalian. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Aku akan menyempurnakan nikmatku kepada kalian. Mudah-mudahan kalian mendapat hidayah untuk melaksanakan iman dan Islam. Wahai bangsa Arab, kami juga telah mengutus Muhammad ke tengah-tengah kalian sebagai seorang Rasul yang berasal dari bangsa kalian sendiri. Muhammad membacakan ayat-ayat kami kepada kalian, membersihkan diri kalian dari syirik, mengajarkan kepada kalian Al-Quran dan As-Sunnah,
Muhammad juga mengajarkan kepada kalian kisah umat-umat dahulu yang tidak kalian ketahui sebelumnya. Wahai kaum mukmin, taatlah kalian kepadaku dengan cara mengikuti Rasulku ini. Aku pasti akan menyelamatkan kalian dari siksa neraka. Taatlah kalian kepada perintahku dalam menggunakan nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Janganlah kalian durhaka kepadaku dalam menggunakan nikmatku itu. Wahai kaum mukmin, bersabarlah kalian dan laksanakanlah solat untuk membantu diri kalian menghadapi ujian dari Allah. Sungguh rahmat Allah selalu menyertai orang-orang yang ikhlas menghadapi ujian. Kalian jangan beranggapan bahwa orang yang terbunuh ketika membela Islam itu mati. Mereka itu sebenarnya tetap hidup, tetapi kalian tidak memahami keadaan hidup mereka. Wahai kaum mukmin, kami pasti menguji kalian dengan berbagai cobaan yang berupa rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Wahai Muhammad, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang ikhlas menghadapi ujian. Ketika kaum mukmin ditimpa musibah, mereka berkata, "Kami semua adalah milik Allah. Kami semua pasti kembali kepadanya." Kaum mukmin mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh hidayah untuk menjalani iman dan Islam. Safa dan Marwah benar-benar termasuk lambang-lambang agama Allah. Siapa saja yang berhaji ke Baitullah atau melakukan umrah, maka ia tidak berdosa melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Siapa saja yang melakukan haji tamattu', maka Allah Maha memberi balasan yang lebih baik dan Maha mengetahui. Para pendeta Yahudi yang merahasiakan beberapa keterangan tentang hukum halal dan haram, serta kebenaran kenabian Muhammad setelah kami jelaskan hal-hal itu kepada kaum Yahudi di dalam Taurat. Mereka itu dilaknat oleh Allah dan oleh orang-orang yang melaknat. Adapun kaum Yahudi yang tidak dilaknat adalah mereka yang masuk Islam, beramal soleh, dan menjelaskan kenabian Muhammad yang telah dirahasiakan oleh sebagian mereka. Kaum Yahudi yang masuk Islam itu akan aku ampuni dosanya. Aku Maha penerima taubat, lagi Maha penyayang kepada semua makhluk. Orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad dan mati dalam kekafiran, mereka pasti mendapatkan kutukan Allah, kutukan malaikat, dan kutukan semua manusia. Orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad kelak kekal di dalam neraka. Mereka tidak mendapat keringanan azab dan dimasukkan ke dalam neraka tanpa ditunda. Wahai manusia, Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha luas dan kekal belas kasih-Nya kepada kaum mukmin dan Maha penyayang kepada semua makhluknya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, perahu yang berlayar di laut dengan memberi manfaat kepada manusia, air hujan yang Allah turunkan dari langit, lalu dengan air itu Allah menghidupkan bumi yang sebelumnya telah mati, membiakkan setiap binatang yang melata, serta menggerakkan angin dan awan yang melayang antara langit dan bumi, benar-benar menjadi bukti kekuasaan dan keesaan Allah bagi orang-orang yang mau berpikir. Ada manusia yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang mereka sembah. Mereka mencintai Tuhan-Tuhan itu seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang mukmin sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang musyrik dapat menyaksikan Tuhan-Tuhan mereka tidak berdaya menghadapi azab di akhirat, pasti mereka akan mengatakan bahwa semua kekuatan untuk menolak azab hanyalah milik Allah. Sungguh Allah Maha hebat azabnya. Wahai manusia, ingatlah pada hari kiamat kelak, ketika para pemimpin kalian menyaksikan azab. Mereka berlepas diri dari para pengikutnya. Semua bentuk ikatan yang mereka buat di dunia menjadi putus. Para pengikut pemimpin kafir berkata, "Sekiranya kami dapat hidup kembali ke dunia, pasti kami akan meninggalkan para pemimpin kami itu, seperti mereka sekarang meninggalkan kami." Begitulah, pada hari kiamat kelak, Allah akan memperlihatkan kepada kaum kafir kerugian usaha mereka. Mereka sama sekali tidak akan dapat melarikan diri dari siksa neraka. Wahai manusia, makanlah sebagian makanan yang halal lagi baik yang ada di muka bumi. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan dalam mencari rezeki. Setan-setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Setan-setan itu kerjanya hanya menyuruh kalian berbuat dosa dalam mencari rezeki, melakukan perbuatan tercela, menyuruh kalian berdusta atas nama Allah dalam menetapkan halal atau haram, padahal kalian sebenarnya tidak mengetahui syariat Allah tentang hal-hal itu. Bila ada orang berkata kepada kaum kafir, "Wahai kaum kafir, ikutilah ajaran yang telah Allah turunkan kepada Muhammad," mereka menjawab, "Kami telah mengikuti ajaran yang kami peroleh dari nenek moyang kami dahulu." Wahai Muhammad, katakanlah, apakah kaum kafir tetap akan mengikuti ajaran nenek moyang mereka sekalipun nenek moyang mereka tidak mengetahui syariat halal atau haram sedikit pun dan mereka itu bodoh? Orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad diumpamakan seperti domba yang digiring oleh penggembalanya. Domba itu tidak dapat memahami seruan penggembalanya kecuali sekedar mendengar teriakan. Orang-orang kafir itu tuli, bisu dan buta.
Karena kekafirannya itu, mereka tidak dapat memahami dakwah Muhammad. Wahai kaum mukmin, makanlah sebagian dari karunia Allah yang halal yang kami berikan kepada kalian. Taatlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar tunduk kepadanya dan mengesahkannya. Allah hanya mengharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi, siapa saja yang makan makanan haram itu karena terpaksa, bukan karena disengaja, dan tidak melampaui batas, maka dia tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Para pendeta Yahudi dan Nasrani yang merahasiakan kenabian Muhammad, sebagaimana Allah terangkan dalam Taurat dan Injil, lalu menukarnya dengan kesenangan dunia yang sedikit, maka hasil yang mereka masukkan dalam perut mereka hanyalah api neraka. Pada hari kiamat, Allah tidak mau berbicara kepada mereka. Allah tidak mau membersihkan mereka dari dosa-dosa mereka. Mereka kelak ditimpa azab yang pedih di akhirat. Kaum Yahudi dan Nasrani adalah orang-orang yang telah memilih kekafiran daripada Islam. Mereka memilih neraka daripada surga. Karena itu, alangkah beraninya mereka menjadikan diri mereka sendiri sebagai penghuni neraka. Azab neraka itu ditimpakan kepada mereka karena mereka mengingkari Al-Quran yang menjelaskan semua kebenaran yang telah Allah turunkan kepada manusia. Orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran benar-benar sangat sesat. Wahai kaum mukmin, hakikat albir, taat kepada Allah itu bukanlah sekadar menghadapkan diri ke arah timur dan barat. Orang yang taat kepada Allah yang sebenarnya adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitabnya, dan para nabinya. Dia memberikan harta yang dicintainya kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, orang-orang yang meminta karena miskin, dan untuk membebaskan budak. Dia juga melaksanakan sholat dan mengeluarkan zakat, juga orang-orang yang memenuhi janji-janji mereka bila berjanji, serta bersabar menghadapi malapetaka, bencana, dan saat terjadi peperangan. Orang-orang itulah yang dikatakan benar-benar beriman. Mereka itulah orang-orang yang takwa, taat kepada Allah dan bertauhid. Wahai kaum mukmin, kalian diwajibkan melaksanakan qisas, hukuman setimpal dalam perkara pembunuhan. Orang merdeka membunuh orang merdeka, hukumannya dibunuh. Budak membunuh budak, hukumannya dibunuh. Perempuan membunuh perempuan, hukumannya dibunuh. Pembunuh yang telah diberi maaf oleh keluarga korban, maka hendaklah pembunuh membalas budinya dengan berlaku baik kepada keluarga korban dan membayar denda kepada mereka dengan baik. Demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhan kalian. Akan tetapi, siapa saja yang telah dimaafkan lalu melakukan pembunuhan lagi, maka pembunuh itu akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Wahai orang-orang yang berakal sehat, pelaksanaan qisas, hukuman setimpal itu menjamin keselamatan hidup kalian, agar kalian selamat dari bahaya pembunuhan. Wahai kaum mukmin, bila seseorang di antara kalian hampir mati dan dia meninggalkan harta kekayaan, maka dia diwajibkan untuk memberikan wasiat bagi ibu bapaknya dan kaum kerabat dengan cara-cara yang adil. Berwasiat dengan adil adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa, taat kepada Allah dan bertauhid. Siapa saja yang mengubah wasiat yang telah didengarnya, maka dialah yang menanggung dosanya. Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Siapa saja yang mengetahui seorang pemberi wasiat berbuat salah atau dosa dalam berwasiat, hendaklah ia memperbaiki kesalahan wasiat itu. Melakukan perbaikan wasiat tidak berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Wahai kaum mukmin, kalian diwajibkan saum, berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, supaya kalian sanggup menahan hawa nafsu. Puasa itu dilaksanakan pada beberapa hari tertentu. Siapa saja yang sakit atau bepergian lalu tidak berpuasa, hendaklah ia menggantinya pada hari-hari lain. Bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa, maka mereka wajib membayar fidyah. Fidyah adalah memberi makan kepada seorang miskin. Siapa saja yang dengan sukarela membayar fidyah lebih banyak, maka hal itu lebih baik bagi dirinya. Kalian berpuasa ketika dalam perjalanan itu lebih baik bagi kalian daripada tidak berpuasa, jika kalian mengetahui keutamaan berpuasa. Puasa yang diwajibkan itu adalah pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan rinci tentang petunjuk itu. Al-Quran menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Siapa saja yang menemui bulan Ramadan di tempat tinggalnya, maka dia wajib berpuasa. Siapa saja yang sakit atau bepergian, lalu dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia menggantinya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan. Dengan begitu, kalian dapat menyelesaikan hari-hari puasa kalian dengan sempurna.
Kalian dapat menyemarakkan keagungan Allah dan mengikuti petunjuknya. Mudah-mudahan kalian dapat menikmati karunia Allah. Wahai Muhammad, bila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang keberadaanku, maka katakanlah bahwa aku amat dekat dengan hambaku. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang memohon kepadaku, dengan syarat mereka mau mematuhi perintahku dan mengimani keesaanku. Mudah-mudahan mereka selamat dari kesesatan. Wahai kaum mukmin, dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa untuk berkumpul dengan istri-istri kalian. Istri-istri kalian menjadi penentram bagi kalian. Kalian menjadi penentram bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kalian telah melanggar janji kalian kepada diri kalian sendiri untuk tidak mencampuri istri setelah bangun malam pada hari puasa. Tetapi Allah mengampuni kalian dan memaafkan dosa atas pelanggaran kalian itu. Karena itu, sekarang kalian boleh berkumpul dengan istri-istri kalian. Berusahalah kalian untuk mendapatkan anak yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Makanlah dan minumlah sampai waktu fajar tiba. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai waktu maghrib. Janganlah kalian berkumpul dengan istri kalian ketika kalian beriktikaf di masjid. Itulah syariat Allah. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian melanggar syariatnya. Demikianlah Allah jelaskan syariatnya dengan rinci kepada manusia, supaya mereka beruntung mendapatkan rahmatnya. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Jangan pula kalian mengajukan perkara kepada hakim-hakim dengan cara batil untuk dapat mengambil sebagian harta orang lain, padahal kalian mengetahui bahwa hal itu batil. Orang-orang bertanya kepadamu tentang hilal. Wahai Muhammad, katakanlah bahwa hilal itu adalah tanda waktu untuk kepentingan manusia dan ibadah haji. Ketaatan kepada Allah itu bukanlah perbuatan kalian mendatangi rumah-rumah kalian melalui pintu belakang. Akan tetapi, ketaatan kepada Allah yang sebenarnya adalah perbuatan orang yang mematuhi perintahnya dan memasuki rumah-rumah melalui pintu depannya. Taatlah kepada Allah supaya kalian selamat dari siksanya di akhirat. Wahai kaum mukmin, berperanglah kalian untuk membela Islam melawan orang-orang yang memerangi kalian. Janganlah kalian melanggar syariat perang. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar syariat perang. Wahai kaum mukmin, perangilah musuh-musuh kalian dimanapun kalian temui mereka di medan perang dan dalam masa perang. Usirlah musuh-musuh kalian dari negeri tempat kalian dahulu diusir. Gangguan terhadap kehidupan beragama kaum muslim itu lebih berat dosanya daripada pembunuhan. Akan tetapi, kalian jangan memerangi musuh-musuh kalian di sekitar Masjidil Haram sampai mereka memerangi kalian di tempat itu. Jika musuh-musuh kalian memerangi kalian di tempat itu, maka perangilah mereka. Demikian itu adalah hukuman bagi orang-orang kafir. Jika musuh-musuh kalian berhenti dari memerangi kalian di sekitar Masjidil Haram, maka jangan kalian perangi mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Wahai kaum mukmin, perangilah musuh-musuh kalian sampai gangguan terhadap kehidupan beragama lenyap, sehingga manusia beragama semata-mata karena taat kepada Allah. Jika musuh-musuh kalian mau berhenti dari mengganggu kehidupan beragama, maka antara kalian dengan mereka tidak ada alasan untuk bermusuhan. Bermusuhan dibolehkan hanya terhadap orang-orang yang melakukan gangguan kehidupan beragama. Musuh-musuh kalian yang memerangi kalian pada bulan haram, balasannya adalah diperangi pada bulan haram. Bagi yang melanggar syariat perang pada bulan haram, dihukum dengan hukuman setimpal. Siapa saja yang memerangi kalian, hendaklah kalian perangi mereka setimpal dengan serangan yang mereka lakukan terhadap kalian. Taatlah kalian kepada Allah dalam urusan perang. Ketahuilah bahwa Allah selalu menolong orang-orang yang tidak mau memulai peperangan. Wahai kaum mukmin, dermakanlah harta kalian untuk membela Islam. Janganlah kalian bakhil mendanai perang untuk membela Islam. Sekiranya kalian bakhil mendanai perang untuk membela Islam, berarti kalian menghancurkan diri kalian sendiri. Dermakanlah harta kalian untuk membela Islam. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang mendermakan hartanya untuk membela Islam. Wahai kaum mukmin, laksanakanlah haji dan umrah dengan sempurna karena taat kepada Allah. Sekiranya kalian terhalang menyempurnakan haji, hendaklah kalian menyembelih hewan kurban yang mudah kalian dapat. Janganlah kalian mencukur rambut kalian sebelum sampai di tempat penyembelihan hewan kurban. Siapa saja di antara kalian sakit atau ada gangguan penyakit di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, maka hendaklah ia membayar tebusan dengan berpuasa, atau bersedekah, atau menyembelih hewan kurban. Jika kalian sudah aman, maka siapa yang melakukan haji tamattu', maka hendaklah ia menyembelih seekor kambing yang mudah didapat sebagai dendanya. Siapa saja yang tidak mendapatkan seekor kambing itu, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari ketika berada di Mekah dan 7 hari setelah sampai di kampung halamannya.
Puasa tebusan itu 10 hari penuh. Ketentuan itu berlaku bagi orang-orang yang bukan penduduk Makkah. Taatlah kalian kepada Allah dalam melaksanakan haji dan umrah. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya terhadap orang yang melanggar syariatnya. Waktu pelaksanaan haji itu pada bulan-bulan tertentu. Siapa saja yang melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, maka ia tidak boleh berkumpul dengan istrinya, tidak boleh melanggar hukum-hukum haji dan umrah, serta tidak boleh bertengkar selama melaksanakan haji. Ketaatan yang telah kalian lakukan dalam melaksanakan haji dan umrah, Allah pasti mengetahuinya. Hendaklah kalian menyiapkan bekal perjalanan ke akhirat. Wahai orang-orang yang memikirkan kehidupan akhirat, bekal perjalanan ke akhirat yang terbaik bagi manusia adalah ketaatannya kepadaku. Wahai kaum mukmin, kalian tidak berdosa bekerja untuk mencari rezeki dari Tuhan kalian pada bulan-bulan haji. Apabila kalian meninggalkan Arafah setelah wukuf, hendaklah kalian melakukan solat dan berdoa di Masy'aril Haram. Hendaklah kalian berzikir sesuai petunjuk yang diberikan kepada kalian, padahal kalian sebelum itu tidak mengetahui cara-cara haji yang benar. Wahai kaum mukmin, berangkatlah kalian meninggalkan Arafah seperti orang lain berangkat meninggalkan Arafah. Mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosa kalian. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Wahai kaum mukmin, apabila kalian telah selesai melaksanakan haji, perbanyaklah menyebut nama Allah seperti kalian banyak menyebut nama nenek moyang kalian pada zaman jahiliyah, atau lebih banyak lagi. Ada orang-orang yang ketika wukuf di Arafah berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah kesenangan kepada kami di dunia ini." Orang semacam ini kelak di akhirat tidak akan mendapatkan pahala sedikit pun. Ada juga orang-orang yang ketika wukuf di Arafah berdoa, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari siksa api neraka." Orang-orang mukmin yang meminta kebaikan dunia dan akhirat itulah orang-orang yang mendapatkan pahala besar karena amal soleh mereka. Allah sangat cepat dalam mengadili perkara manusia di akhirat. Wahai kaum mukmin, perbanyaklah menyebut nama Allah pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Siapa saja yang ingin segera menyelesaikan lempar jumrahnya dalam 2 hari, maka ia tidak berdosa melakukannya. Siapa saja yang ingin menyempurnakannya dalam 3 hari, maka dia pun tidak berdosa melakukannya, selama dia melakukannya dengan ikhlas dan taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah dan sadarlah bahwa kalian kelak pasti akan dikumpulkan di akhirat. Wahai Muhammad, ada orang-orang yang jika berbicara tentang kehidupan dunia ini mempesona kamu. Orang itu bersumpah dengan nama Allah bahwa dia mencintai Islam, padahal sebenarnya dia sangat keras mengingkari kebenaran Islam. Wahai Muhammad, apabila orang itu berpisah dari kamu, dia melakukan perbuatan-perbuatan dosa, merusak ladang-ladang dan hewan. Allah tidak menyukai perbuatan-perbuatan dosa. Jika ada orang yang mengingatkannya, takutlah kamu kepada Allah, maka orang itu dengan congkak meneruskan perbuatan dosanya. Cukuplah baginya neraka jahanam. Neraka jahanam adalah tempat tinggal yang sangat buruk. Adapun orang-orang yang merelakan dirinya untuk mencari keridhaan Allah, maka Allah Maha Pemurah kepada para hambanya. Wahai kaum mukmin, ikutilah syariat Islam itu seluruhnya. Janganlah kalian mengikuti bujukan-bujukan setan. Setan itu adalah musuh kalian yang nyata-nyata merugikan kalian. Wahai kaum munafik, jika kalian tetap memilih kesesatan setelah datangnya Al-Quran kepada kalian, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa membinasakan kalian, lagi Maha Bijaksana menghukum kalian. Orang-orang kafir itu hanya menantikan azab yang akan Allah turunkan kepada mereka melalui naungan-naungan awan dan malaikat. Azab bagi mereka itu telah ditetapkan. Hanya kepada Allah lah semua urusan manusia dikembalikan. Wahai manusia, tanyakanlah kepada Bani Israel, berapa banyak bukti kebenaran kenabianku yang telah Allah tunjukkan kepada kalian. Siapa saja yang mengingkari petunjuk Allah sesudah datangnya Muhammad sebagai Nabi, maka sungguh azab Allah amat berat. Orang-orang kafir itu tertipu oleh kesenangan dunia. Mereka mencemooh orang-orang beriman. Pada hari kiamat kelak, orang-orang yang taat kepada Allah berada di atas orang-orang kafir. Allah memberikan karunia tanpa batas kepada siapa yang dikehendakinya. Manusia itu semula agamanya satu, kemudian mereka berselisih tentang keesaan Allah. Lalu Allah mengirimkan nabi-nabi untuk menyampaikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan ancaman kepada orang-orang kafir. Kepada kaum Yahudi dan Nasrani telah diturunkan Taurat dan Injil yang mengajarkan hukum-hukum yang benar untuk mengadili manusia dalam persoalan yang mereka perselisihkan. Kaum Yahudi dan Nasrani tidak mengingkari kenabian Muhammad, melainkan setelah datangnya Al-Quran kepada mereka. Kaum Yahudi dan Nasrani merasa dengki kepada Muhammad. Kemudian Allah memberi petunjuk dengan rahmatnya kepada orang-orang mukmin sehingga mereka tidak mengingkari kenabian Muhammad.
Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya untuk masuk Islam. Wahai kaum muslim, apakah kalian mengira dapat masuk surga sekadar kalian mengaku beriman? Padahal belum datang cobaan kepada kalian seperti cobaan yang telah menimpa orang-orang mukmin sebelum kalian. Orang-orang mukmin ditimpa malapetaka dan berbagai bencana. Mereka digoncang oleh berbagai gangguan orang-orang kafir, sehingga Rasul dan orang-orang mukmin yang menjadi sahabatnya berkata, "Kapankah pertolongan Allah itu datang?" Wahai kaum muslim, ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu telah dekat. Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang siapa yang berhak diberi derma. Katakanlah, yang berhak kalian beri derma adalah ibu bapak kalian, kerabat dekat kalian, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Seberapapun harta yang kalian dermakan, maka sungguh Allah Maha mengetahui niat kalian. Wahai kaum mukmin, kalian diwajibkan berperang, padahal kalian tidak menyukainya. Barangkali kalian membenci sesuatu perintah agama, padahal perintah itu lebih baik bagi kalian. Barangkali kalian mencintai sesuatu larangan agama, padahal sesuatu yang dilarang lebih buruk bagi kalian. Allah mengetahui, tetapi kalian tidak mengetahui akibat buruk dari mengabaikan perintah atau larangan agama. Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang pada bulan haram besar dosanya. Akan tetapi, merintangi orang menjalankan syariat Allah, kafir kepadanya, menghalangi orang masuk ke Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari Masjidil Haram, dosanya jauh lebih besar di sisi Allah. Merintangi orang untuk menjalankan agamanya, jauh lebih besar dosanya daripada membunuh. Golongan kafir selalu memerangi kalian sampai kalian meninggalkan agama kalian, sekiranya mereka dapat melakukannya. Wahai kaum mukmin, siapa saja yang keluar dari Islam dan mati dalam keadaan kafir, semua kebaikannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat. Mereka menjadi penghuni neraka, dan mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad untuk membela Islam adalah orang-orang yang mengharapkan ampunan dan pahala dari Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang minum khamar dan berjudi. Katakanlah bahwa minum khamar dan berjudi adalah dosa besar, namun ada juga manfaatnya bagi manusia. Sekalipun demikian, dosanya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu, kapan mereka harus mendermakan hartanya? Katakanlah, bila mereka memiliki harta lebih dari keperluan mereka. Demikianlah Allah menjelaskan syariatnya dengan rinci kepada kalian, supaya kalian mau memikirkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang mengurus anak yatim. Katakanlah bahwa mengurus harta dan diri anak yatim dengan baik adalah lebih baik bagi kalian dan bagi mereka. Jika kalian mengurus anak yatim, maka sesungguhnya mereka adalah saudara kalian juga. Allah mengetahui orang yang berbuat jahat kepada anak yatim dan orang yang berbuat baik kepada mereka. Sekiranya Allah menghendaki wajibnya mengurus anak yatim, niscaya Allah akan membebani kalian dengan kewajiban itu. Sungguh Allah Maha Perkasa menghukum orang yang jahat kepada anak yatim, lagi Maha Bijaksana memberi pahala kepada orang yang mengurus anak yatim. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik kecuali mereka telah beriman. Budak perempuan mukmin sungguh lebih baik daripada perempuan musyrik, sekalipun perempuan musyrik itu menyenangkan hati kalian. Janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan mukmin dengan laki-laki musyrik sampai mereka beriman. Budak laki-laki mukmin sungguh lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik, sekalipun laki-laki musyrik itu menyenangkan hati kalian. Orang-orang musyrik mengajak kalian berbuat dosa, sedangkan Allah mengajak kalian beramal soleh dan mendapatkan pengampunannya dengan petunjuknya. Allah telah menjelaskan dengan rinci syariatnya kepada manusia, supaya mereka mengerti perbedaan pernikahan yang halal dan yang haram. Wahai Muhammad, orang-orang bertanya kepadamu tentang perempuan yang sedang haid. Katakanlah, haid adalah darah kotor. Karena itu, hendaklah kalian jauhi istri-istri kalian selama dia sedang haid. Janganlah kalian senggamai mereka sampai mereka bersuci setelah selesai haid. Jika dia telah bersuci, senggamailah mereka sesuai perintah Allah kepada kalian. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dari dosa karena senggama dengan istrinya yang sedang haid, dan mencintai orang-orang yang menyucikan diri dari junub. Wahai kaum mukmin, istri kalian ibarat ladang bagi kalian. Senggamailah istri kalian pada vaginanya kapan saja kalian menginginkannya. Hendaklah kalian berusaha mendapatkan anak keturunan yang soleh sebagai bekal yang baik untuk diri kalian di akhirat. Taatlah kepada Allah dalam bergaul dengan istri kalian. Ketahuilah sesungguhnya kalian pasti akan mati. Wahai Muhammad,
Berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang menaati syariat Allah. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian bersumpah dengan nama Allah sebagai alasan untuk tidak mau menyambung silaturahmi, tidak mau membatalkan sumpah yang salah, dan tidak mau berbuat baik kepada sesama manusia. Allah Maha mendengar sumpah kalian, lagi Maha mengetahui niat kalian. Wahai kaum mukmin, Allah tidak menghukum kalian karena kalian bersumpah sekedar main-main. Akan tetapi, Allah akan menghukum kalian bila kalian bersumpah dengan sungguh-sungguh yang keluar dari hati kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Santun dalam menyikapi kesalahan kalian. Bagi orang-orang yang melakukan ilah, bersumpah tidak mau bergaul dengan istri-istrinya, hendaklah istrinya rela menantinya selama 4 bulan. Jika suaminya membatalkan sumpahnya sebelum 4 bulan, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada suami istri yang bertaubat. Jika suami istri itu bertekad untuk bercerai, maka Allah Maha mendengar pembicaraan mereka, lagi Maha mengetahui niat mereka untuk bercerai. Istri-istri yang telah dicerai, hendaklah mereka menjalani masa iddah selama 3 kali masa bersih dari haid. Mereka tidak halal merahasiakan janin yang telah Allah ciptakan di dalam rahim istri-istri yang dicerai. Jika mereka benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dalam masa iddah, suami-suami mereka lebih berhak untuk rujuk kepada mereka jika suami istri itu menghendaki kehidupan rumah tangga yang baik. Istri-istri mempunyai hak sepadan dengan kewajibannya kepada suami mereka sesuai syariat Allah. Para suami mempunyai kelebihan 1 derajat dari istri-istrinya. Allah Maha Perkasa menghukum orang yang melanggar syariatnya, lagi Maha Bijaksana dalam menetapkan hukuman. Perceraian yang boleh dirujuk oleh suami hanya 2 kali cerai. Wahai para suami, jika kalian rujuk kepada istri kalian, rujuklah dengan cara baik, atau ceraikanlah dengan cara yang baik. Bekas suami tidak halal meminta sebagian mas kawin yang telah ia berikan kepada bekas istrinya, kecuali bekas istrinya menyadari bahwa selama itu ia tidak dapat memenuhi kewajiban kepada bekas suaminya. Wahai kaum muslim, jika kalian menduga kuat bahwa suami istri yang berselisih itu tidak dapat melaksanakan kewajiban berumah tangga, maka istri boleh minta cerai dengan mengembalikan mas kawinnya. Itulah syariat Allah. Karena itu, janganlah kalian melanggarnya. Siapa saja yang melanggar syariat Allah, dialah orang yang merusak dirinya sendiri. Jika seorang suami telah menceraikan istrinya 3 kali, tidak halal bagi suami itu rujuk kepada bekas istrinya sebelum bekas istrinya itu kawin dengan laki-laki lain. Jika suami yang kedua menceraikannya, tidak berdosa bagi bekas suami yang pertama untuk rujuk dengan bekas istrinya itu, jika keduanya yakin dapat menaati syariat Allah dalam berumah tangga. Itulah syariat Allah yang telah dijelaskan dengan rinci kepada orang-orang yang mau mengerti syariat berumah tangga dengan baik. Wahai para suami, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu habis masa iddah mereka, boleh kalian rujuk dengan mereka secara baik, atau kalian tetap bercerai dengan cara yang baik. Janganlah kalian rujuk dengan bekas istri kalian hanya untuk menyusahkan mereka. Wahai para suami, kalian jangan berbuat zalim kepada istri-istri kalian. Siapa saja yang rujuk dengan bekas istrinya untuk menyusahkan mereka, maka ia telah berlaku zalim kepada dirinya sendiri. Wahai para suami, janganlah kalian mempermainkan syariat Allah. Wahai para suami istri, ingatlah kalian kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kalian dan petunjuk dalam Al-Quran yang diturunkan kepada kalian, serta tuntunan Rasulnya dalam berumah tangga. Allah menasihati kalian agar kalian menaati syariatnya, dan hendaklah kalian taat kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui syariat yang diperlukan untuk mengatur rumah tangga kalian. Wahai para suami, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah para wali perempuan merintangi perempuan yang berada di bawah perwaliannya untuk rujuk dengan bekas suaminya secara baik, jika mereka saling ridho. Wahai kaum mukmin, demikianlah syariat berumah tangga yang Allah nasihatkan kepada kalian. Wahai suami istri, siapa saja di antara kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, keimanan kalian itu lebih membahagiakan kalian dan lebih menyucikan hati kalian. Allah Maha mengetahui kebaikan syariat berumah tangga yang tidak kalian ketahui. Para ibu yang telah diceraikan, bila ingin menyusui anak-anaknya dengan sempurna, lamanya adalah 2 tahun penuh. Para bapak dari anak itu hendaklah memberikan nafkah dan pakaian kepada anak dan ibunya dengan cara yang sebaik-baiknya. Seorang bapak atau ibu tidak boleh dibebani di luar kemampuannya. Seorang ibu yang telah dicerai tidak boleh diberatkan dengan mengurus anaknya. Bapak dari anak itu juga tidak boleh diberatkan dengan beban belanja untuk anaknya jika bapak anak itu meninggal dunia. Para ahli warisnya juga tidak boleh diberatkan. Jika bekas suami istri itu dengan sukarela dan musyawarah menghendaki penyapihan sebelum 2 tahun, mereka tidak berdosa.
Akan tetapi, jika kalian menghendaki menyusukan anak-anak kalian pada perempuan lain, kalian tidak berdosa jika kalian mau membayar perempuan yang menyusuinya dengan cara yang baik. Taatlah kalian kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah senantiasa mengawasi perbuatan kalian yang tidak baik. Wahai kaum mukmin, jika salah seorang di antara kalian mati dan meninggalkan istri, maka hendaklah istrinya beriddah selama 4 bulan 10 hari. Apabila para janda telah selesai masa iddahnya, maka tidak berdosa bagi para wali janda itu membiarkan para janda itu berdandan dengan cara yang baik. Allah Maha mengetahui keinginan para janda yang berdandan itu. Wahai laki-laki muslim, tidak berdosa bagi kalian menyampaikan lamaran dengan sindiran kepada janda kematian, atau kalian merahasiakan keinginan melamar dalam hati kalian. Wahai laki-laki muslim, Allah mengetahui bahwa kalian selalu mengingat janda itu. Karena itu, janganlah kalian membuat janji untuk menikah dengan mereka secara rahasia sebelum masa iddahnya habis. Kalian boleh menyampaikan keinginan kalian kepada janda itu dengan kata sindiran yang baik. Janganlah kalian dengan sengaja membuat janji untuk menikah sebelum masa iddahnya habis. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui keinginan yang ada dalam hati kalian. Karena itu, hendaklah kalian berhati-hati dalam membuat janji untuk menikahi janda kematian. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Santun dalam menyikapi kesalahan kalian. Wahai para suami, kalian tidak berdosa menceraikan istri-istri kalian yang belum pernah kalian senggamai, dan kalian belum menetapkan mas kawinnya. Akan tetapi, kalian harus memberikan pesangon kepada istri yang kalian ceraikan sesuai dengan kemampuan kalian. Bagi yang kaya sesuai dengan kekayaannya, dan bagi yang miskin sesuai dengan keadaannya. Pemberian pesangon itu hendaklah dalam jumlah yang wajar. Itulah syariat Allah bagi orang-orang yang mau taat kepadanya. Wahai para suami, jika kalian menceraikan istri sebelum kalian senggamai, tetapi kalian telah menetapkan mas kawinnya, hendaklah kalian berikan separuh dari yang telah kalian tetapkan, kecuali kalau bekas istri atau wali perempuan itu membebaskan kalian. Wahai bekas istri atau walinya, jika kalian membebaskan pembayaran mas kawin itu, maka hal itu lebih dekat kepada takwa. Wahai para bekas suami istri, janganlah kalian melupakan kebaikan di antara kalian selama menjadi suami istri. Sungguh Allah Maha mengawasi baik atau buruk niat kalian bercerai. Wahai kaum mukmin, peliharalah dengan sebaik-baiknya solat-solat wajib dan solat asar. Laksanakanlah solat dengan penuh keikhlasan. Wahai kaum mukmin, jika kalian merasa takut gangguan musuh dalam peperangan, laksanakanlah solat dengan berjalan atau berkendaraan. Bila kalian telah aman, laksanakanlah solat sesuai dengan cara yang diajarkan kepada kalian. Sebelum ini, kalian sama sekali tidak mengerti cara solat khauf itu. Wahai kaum mukmin, jika salah seorang di antara kalian hampir mati dan meninggalkan istri, maka hendaklah para suami itu berwasiat untuk janda-janda mereka sebagai bekal hidup selama 1 tahun. Keluarga suami tidak boleh mengusir para janda dari rumah suaminya. Wahai keluarga suami, jika para janda meninggalkan rumah bekas suaminya dengan kemauan sendiri, maka kalian tidak berdosa atas tindakan yang dilakukan para janda itu, selama hal itu baik bagi diri mereka. Allah Maha Perkasa menghukum orang yang durhaka dan Maha Bijaksana membuat syariat untuk kebaikan keluarga. Istri-istri yang telah diceraikan berhak memperoleh mut'ah, pesangon dengan jumlah yang wajar dari para bekas suami yang mau taat kepada Allah sebagai bagian dari syariat Allah. Wahai kaum mukmin, demikianlah Allah menjelaskan syariatnya secara rinci, supaya kalian mengerti tata cara hidup yang benar dalam berkeluarga. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan ketika orang-orang munafik melarikan diri dari negeri mereka hanya karena takut mati, padahal jumlah mereka ribuan? Allah berfirman kepada mereka, matilah kalian, kemudian kelak di hari kiamat Allah akan menghidupkan mereka kembali. Sungguh Allah telah memberikan karunia-Nya kepada semua manusia, tetapi sebagian besar manusia tidak mau menggunakan nikmat-Nya untuk berbuat baik. Wahai kaum mukmin, berperanglah kalian untuk membela Islam. Ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar pembicaraan kalian lagi Maha mengetahui niat kalian berjihad. Siapa saja yang mau berderma dengan ikhlas, maka Allah akan melipat gandakan pahala untuknya dengan kelipatan yang sangat besar. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rizki seseorang. Pada hari kiamat kelak, kalian pasti dikembalikan kepada Allah. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak memperhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa meninggal? Bani Israel berkata kepada nabinya, kirimkanlah kepada kami seorang malaikat untuk berperang bersama kami untuk membela Islam. Nabi mereka berkata, mana mungkin diwajibkan berperang kepada kalian, padahal kalian tidak mau berperang. Mereka menjawab, mengapa kami tidak mau berperang untuk membela Islam, padahal kami telah terusir dari kampung halaman kami dan berpisah dari anak-anak kami.
Setelah mereka diwajibkan untuk berperang, ternyata mereka menolak. Hanya sedikit saja Bani Israel yang mau berperang. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim karena menolak perintah berperang. Nabi Bani Israel berkata kepada mereka, Allah telah mengutus Talut kepada kalian untuk menjadi raja kalian. Bani Israel berkata, bagaimana Talut dapat menjadi raja bagi kami? Padahal kami lebih berhak atas jabatan raja itu daripada dia, karena Talut tidak mempunyai kekayaan apa-apa. Nabi Bani Israel berkata, sungguh Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja bagi kalian. Allah memberinya keluasan ilmu dan kekuatan tubuh. Allah memberikan kekuasaannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Allah Maha luas rahmatnya lagi Maha mengetahui kelemahan kalian. Nabi Bani Israel berkata kepada mereka, tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada Talut, yaitu akan muncul kotak di hadapan kalian. Kotak itu berisi penenteram hati dari Tuhan kalian. Selain kotak itu, ada barang-barang peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh para malaikat. Hal-hal demikian itu benar-benar menjadi bukti bagi kalian, jika kalian benar-benar mau beriman kepada kekuasaan Allah. Ketika Talut memeriksa dan mengatur barisan pasukan Bani Israel, ia berkata, wahai Bani Israel, Allah akan menguji kalian dengan sebuah sungai. Siapa saja yang meminum air sungai itu, maka dia bukan dari golonganku. Siapa saja yang tidak meminumnya, kecuali hanya sekedar mengambil sedikit air dengan tangannya, ia termasuk golonganku. Ternyata sebagian besar tentara Bani Israel meminum air sungai itu. Ketika Talut melewati sungai itu bersama orang-orang mukmin, Bani Israel berkata, hari ini kami tidak mampu lagi menghadapi Jalut dan pasukannya. Orang-orang mukmin Bani Israel yang yakin kelak akan bertemu dengan Allah berkata, berapa banyak kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar atas pertolongan Allah. Allah menyertai orang-orang yang tabah menghadapi musuh dalam perang. Ketika Talut dan pasukannya berhadapan dengan Jalut dan pasukannya, Talut dan pasukannya berdoa, wahai Tuhan kami, karuniakanlah ketabahan pada diri kami untuk berperang. Kokohkanlah langkah kami untuk menyerbu musuh, dan tolonglah kami mengalahkan kaum kafir. Talut dan pasukannya pun menyerbu Jalut dan pasukannya dengan pertolongan Allah. Daud dapat membunuh Jalut. Allah memberi kekuasaan dan kenabian kepada Daud, dan mengajarkan kepadanya ilmu-ilmu yang dikehendakinya. Sekiranya Allah tidak menahan nafsu manusia untuk saling membunuh satu dengan lainnya, niscaya bumi ini sudah hancur berantakan. Akan tetapi, Allah adalah Tuhan yang menguasai rahmat yang besar kepada seluruh alam. Wahai Muhammad, itulah syariat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan benar. Sungguh engkau benar-benar termasuk salah seorang dari utusan Allah. Itulah kisah para Rasul. Kami telah melebihkan Rasul yang satu dari Rasul lainnya. Ada Rasul yang diberi titah langsung oleh Allah, dan ada yang dilebihkan oleh Allah dari yang lain beberapa derajat. Kami telah memberikan kepada Isa bin Maryam mukjizat-mukjizat sebagai bukti kebenaran kenabiannya. Kami kuatkan Isa dengan malaikat Jibril. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya generasi-generasi yang datang sepeninggal para nabi tidak berselisih setelah turun Taurat dan Injil kepada mereka. Ternyata manusia tetap berselisih. Ada orang yang mau beriman kepada Muhammad dan ada yang kafir. Sekiranya Allah menghendaki semua manusia mengikuti rasul-rasul mereka, tentu manusia tidak akan berselisih. Akan tetapi Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Wahai kaum mukmin, keluarkanlah derma dari sebagian harta yang kami berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat. Pada hari kiamat tidak ada lagi tebusan dosa, tidak ada teman yang menolong orang-orang kafir, dan bagi mereka tidak ada pertolongan dari Allah. Orang-orang kafir benar-benar merugikan diri sendiri. Allah adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Hidup lagi Maha Pengatur. Allah tidak tersentuh oleh kantuk dan tidak pula tidur, sehingga tidak pernah lengah. Semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah. Siapakah yang dapat memberikan pembelaan di sisi Allah tanpa izinnya? Allah mengetahui semua perbuatan manusia ketika masih hidup, serta pengaruh yang ditinggalkan sesudah mereka mati. Manusia sama sekali tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmu Allah. Manusia hanya mengetahui ilmu yang Allah kehendaki diberikan kepadanya. Sehingga sana Allah luas meliputi semua langit dan bumi. Allah tidak sulit untuk memeliharanya. Allah Maha tinggi kekuasaannya, lagi Maha agung kedudukannya. Tidak boleh seseorang dipaksa untuk masuk agama Islam. Agama Islam sudah jelas bedanya dengan agama lain. Siapa saja yang menolak keyakinan dan perbuatan syirik, lalu beriman kepada Allah, maka ia benar-benar telah mengikuti agama yang kuat hujahnya. Hujahnya tidak akan terpatahkan. Allah Maha mendengar pembicaraan kalian tentang agama yang hak dan batil. Allah Maha mengetahui kemauan kalian mengikuti Islam. Allah senantiasa melindungi orang-orang mukmin.
Allah senantiasa menjauhkan orang-orang mukmin dari kekafiran dan memasukkan mereka ke dalam Islam. Adapun yang menemani orang-orang kafir, mereka adalah togut setan. Setan-setan itu menjauhkan orang-orang kafir dari Islam dan memasukkan mereka ke dalam kekafiran. Orang-orang kafir adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak tahu bahwa ada seorang raja bernama Namrud yang Allah telah berikan kerajaan kepadanya, membantah hujah Ibrahim tentang Tuhannya? Ingatlah ketika Ibrahim berkata, Tuhanku adalah Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Lalu raja itu berkata, aku juga dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sungguh Allah menerbitkan matahari dari timur, karena itu terbitkanlah dari barat. Raja Namrud yang kafir itu pun menjadi bingung. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang mengingkari Allah sebagai Tuhannya. Kebingungan Raja Namrud itu seperti seseorang yang melewati sebuah negeri yang tandus dan kering kerontang tanpa tumbuh-tumbuhan. Lalu orang itu berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan tumbuh-tumbuhan yang telah mati seperti ini? Allah pun mematikan orang itu 100 tahun, kemudian Allah menghidupkannya kembali. Orang itu ditanya, berapa lama kamu mati? Ia menjawab, aku mati sehari atau sebagian hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah mati 100 tahun. Sekalipun demikian, lihatlah makanan dan minumanmu yang ternyata tidak berubah, dan lihatlah keledaimu. Dengan peristiwa yang kamu alami itu, kami bermaksud menjadikannya sebagai bukti kekuasaan kami bagi manusia. Lihatlah bagaimana tulang belulang keledai yang telah mati. Kelak akan kami kumpulkan kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka ketika bukti-bukti itu telah jelas kepadanya, ia berkata, aku sekarang yakin, sesungguhnya Allah Maha Kuasa mematikan dan menghidupkan kembali. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Allah berfirman, apakah kamu tidak percaya kepadaku? Jawabnya, bukan begitu, tetapi supaya hatiku menjadi tentram. Allah berfirman, kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu kamu ikat, kemudian kamu sembelih, lalu kamu potong-potong menjadi beberapa bagian, kemudian kamu pisah-pisahkan, lalu setiap bagian kamu tempatkan pada setiap puncak bukit. Kemudian panggillah burung-burung itu. Niscaya potongan-potongan burung itu benar-benar akan datang kepada kamu berwujud 4 ekor burung yang utuh. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa menghidupkan yang mati, lagi Maha Bijaksana menjelaskan bukti kebenarannya. Orang-orang yang mendermakan harta mereka untuk membela Islam adalah laksana orang menanam sebuah biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapa yang dikehendaki karena kedermawanannya. Allah Maha Luas rahmatnya, lagi Maha mengetahui niat orang-orang yang berderma. Orang-orang yang mendermakan hartanya untuk membela Islam, kemudian tidak mengiringinya dengan perkataan mengungkit-ungkit dan menyakitkan hati, mereka kelak di akhirat mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Orang-orang yang berderma untuk membela Islam, mereka tidak takut miskin dan tidak merasa sedih hartanya berkurang. Berkata baik dan memberi maaf kepada seseorang lebih baik daripada memberikan derma kepadanya, lalu diikuti oleh kata-kata yang menyakitkan hati orang yang diberi itu. Allah Maha berkecukupan dan Maha penyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sia-siakan derma kalian dengan cara mengungkit-ungkit dan berkata-kata yang menyakitkan hati. Perbuatan demikian itu laksana orang yang mendermakan hartanya karena mencari pujian manusia, bukan karena beriman kepada Allah dan hari akhirat. Orang yang berderma semacam itu sama halnya dengan sebuah batu licin yang di atasnya terdapat pasir, kemudian ditimpa hujan lebat, lalu pasirnya hanyut, sehingga batunya menjadi licin kembali. Orang yang berderma semacam itu sedikit pun tidak memperoleh manfaat dari derma yang mereka berikan. Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang mengingkari syariatnya. Orang-orang yang mendermakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan menguatkan iman dalam diri mereka, laksana sebuah kebun yang tanahnya subur. Kemudian hujan lebat turun menyirami kebun itu, lalu tanamannya menghasilkan buah berlipat 2 kali. Sekiranya tanah subur tersebut tidak tersentuh oleh hujan lebat dan hanya tersiram gerimis, maka tanamannya tetap menghasilkan buah. Allah Maha mengetahui niat kalian dalam berderma. Wahai manusia, apakah salah seorang di antara kalian menginginkan punya sebuah kebun kurma atau anggur yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan di kebun itu tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan? Akan tetapi pemiliknya kemudian menjadi tua dan anak keturunannya lemah, sehingga tidak dapat mengurus kebun itu. Kemudian kebun itu menjadi kering karena tiupan angin panas, sehingga tumbuh-tumbuhannya hangus. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian bukti-bukti kebenarannya, supaya kalian menyadari adanya kekuasaan Allah. Wahai orang-orang beriman, dermakanlah sebagian harta kalian yang baik dan sebagian dari hasil tanaman yang kami tumbuhkan di bumi untuk kalian.
Janganlah kalian memilih harta yang buruk untuk kalian dermakan, padahal kalian sendiri tidak suka menerimanya, kecuali sambil memejamkan mata. Ketahuilah bahwa Allah Maha berkecukupan lagi Maha terpuji kemurahannya. Wahai orang-orang beriman, setan membisikkan rasa takut miskin kepada kalian dan menyuruh kalian melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Padahal Allah menjanjikan pengampunan dan rahmat kepada kalian. Allah Maha luas rahmatnya, lagi Maha mengetahui baik dan buruknya perbuatan kalian. Allah mengaruniai ucapan dan perbuatan yang benar kepada hambanya yang dikehendakinya. Siapa saja yang dikaruniai ucapan dan perbuatan yang benar, sungguh orang itu telah dikaruniai kebaikan yang banyak sekali. Manusia yang mau menyadari karunia itu datang dari Allah hanyalah orang-orang yang mau menyadari adanya kehidupan akhirat. Wahai manusia, seberapapun harta yang kalian dermakan atau apapun nazar yang kalian nyatakan, sesungguhnya Allah mengetahui niat kalian. Orang-orang yang bakhil tidak akan memperoleh penolong dari siksa Allah di akhirat. Wahai manusia, jika kalian mendermakan harta dengan terang-terangan, maka hal itu baik. Jika kalian merahasiakan derma kalian, maka hal itu lebih baik. Jika kalian merahasiakannya dan kalian memberikannya kepada orang-orang fakir, maka hal itu lebih baik lagi bagi kalian. Allah akan mengampuni semua kesalahan kalian dalam mendermakan harta. Allah Maha mengetahui semua perbuatan kalian yang patut diberi pahala. Wahai Muhammad, kamu tidaklah bertanggung jawab untuk memberi hidayah kepada orang-orang kafir. Akan tetapi, Allah lah yang berwenang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, jika ia punya keinginan beriman. Wahai manusia, seberapapun harta yang kalian dermakan, hal itu adalah untuk kebaikan diri kalian. Seberapapun harta yang kalian dermakan, seharusnya hanya demi mencari keridhaan Allah. Seberapapun harta yang kalian dermakan, Allah akan memberi pahala yang cukup, dan pahala kalian tidak akan dikurangi sedikit pun. Wahai kaum mukmin, berdermalah kalian kepada orang-orang fakir yang mengkhidmatkan diri berperang untuk membela Islam. Kaum fakir ini tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah. Orang-orang munafik mengira bahwa orang-orang fakir itu kaya karena mereka tidak mau meminta-minta. Wahai Muhammad, kamu dapat mengenal kemiskinan mereka dari wajah-wajah pucat mereka. Kaum fakir ini tidak mau meminta-minta kepada manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seberapapun harta yang halal yang kalian dermakan di jalan Allah, Allah Maha mengetahui semua niat kalian berderma. Orang-orang yang mendermakan harta mereka pada waktu malam dan siang secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka itu tiada merasa takut miskin dan tidak bersedih hartanya berkurang. Orang-orang yang memakan riba, kelak di akhirat tidak akan dapat berdiri tegak. Orang-orang itu hanya bisa berdiri seperti orang yang kerasukan setan sehingga menjadi gila. Keadaan semacam itu karena orang-orang yang memakan riba menyatakan bahwa berdagang sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba. Siapa saja yang telah mengetahui larangan riba dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari melakukan riba, maka dia berhak atas riba yang terlanjur diterimanya. Adapun perhitungan amal orang itu di akhirat terserah kepada Allah. Siapa saja yang mengulangi makan harta riba, mereka akan menjadi penghuni neraka. Orang-orang yang tetap melakukan riba, mereka kelak kekal di dalam neraka. Allah akan menghancurkan keuntungan dari riba sedikit demi sedikit. Akan tetapi, Allah akan terus-menerus memperbanyak harta yang didermakan untuk membela Islam. Allah tidak menyukai orang yang ingkar kepada agamanya, lagi berbuat durhaka kepada manusia. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, melaksanakan solat, dan mengeluarkan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan mereka. Orang-orang yang beriman tiada takut miskin dan tidak bersedih hartanya berkurang. Wahai kaum mukmin, taatlah kepada Allah dan tinggalkanlah semua sisa-sisa riba yang masih ada pada peminjam, jika kalian benar-benar beriman kepada syariat Allah. Wahai kaum mukmin, jika kalian tidak mematuhi perintah Allah untuk menghentikan riba ini, terimalah pernyataan perang dari Allah dan Rasul-Nya. Jika kalian bertaubat, maka yang berhak kalian ambil dari peminjam hanyalah modal kalian. Kalian tidak boleh berbuat zalim kepada peminjam, dan peminjam pun tidak boleh berbuat zalim kepada kalian. Wahai kaum mukmin, jika peminjam dalam kesulitan untuk mengembalikan pinjamannya kepada kalian, hendaklah dia diberi tempo sampai mendapatkan kemudahan untuk membayar. Akan tetapi, bila harta yang kalian pinjamkan itu kalian dermakan, maka hal itu lebih baik bagi kalian, jika kalian benar-benar mau menyadari besarnya pahala akhirat. Wahai kaum mukmin, hendaklah kalian takut siksa pada hari kiamat, saat kalian dikembalikan kepada Allah. Setiap orang akan diberi balasan setimpal dengan perbuatan yang telah ia lakukan di dunia. Setiap orang tidak akan dianiaya sedikit pun dalam mendapatkan balasan amalnya. Wahai kaum mukmin, jika kalian memberikan pinjaman sampai masa tertentu, hendaklah kalian catat
hendaklah orang yang mencatat itu mencatatnya dengan adil. Pencatat tidak boleh enggan mencatatnya seperti yang Allah telah perintahkan kepadanya. Hendaklah pencatat menuliskan pinjaman itu dengan baik. Orang yang memberi pinjaman hendaklah mendiktekan kepada orang yang mencatat. Orang yang mencatat hendaklah taat kepada Allah Tuhannya. Pencatat tidak boleh melakukan kecurangan sedikit pun kepada pendiktenya. Jika yang memberi pinjaman itu orang bodoh atau tidak sanggup mendiktekannya, hendaklah walinya mendiktekan dengan adil. Jika pinjaman itu tidak dicatat, hendaklah pemberi pinjaman mempersaksikan di hadapan dua orang laki-laki di antara kalian. Jika tidak ada dua orang laki-laki, cukuplah dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kalian ridhoi untuk menjadi saksi. Bila salah seorang di antara dua saksi perempuan itu lupa, saksi perempuan lainnya mengingatkan. Para saksi janganlah enggan jika dipanggil pengadilan untuk memberikan kesaksian. Pemberi pinjaman dan peminjam janganlah merasa jemu untuk mencatat utang, sedikit atau banyak, dan waktu pelunasannya. Cara-cara ini lebih adil pada pandangan Allah, lebih jelas dalam persaksian, dan lebih dapat menghilangkan keraguan-raguan. Adapun dalam jual beli secara kontan yang biasa berlaku di antara kalian, kalian tidak berdosa untuk tidak mencatatnya. Akan tetapi, jual beli kredit hendaklah kalian persaksikan kepada orang lain. Pencatat tidak boleh dirugikan, begitu pula saksi. Jika kalian tidak melakukan cara seperti itu, sungguh hal itu adalah suatu pelanggaran disiplin terhadap diri kalian. Taatlah kepada Allah dalam mengikuti syariat utang piutang. Allah telah mengajarkan tata cara utang piutang dan jual beli itu kepada kalian. Allah Maha mengetahui semua perbuatan kalian. Wahai kaum mukmin, jika kalian dalam perjalanan dan tidak menemukan seorang pencatat utang, hendaklah peminjam memberikan barang jaminan yang dapat dipegang oleh pemberi pinjaman. Akan tetapi, jika kalian saling percaya, hendaklah orang yang dipercaya itu menepati amanat dan hendaklah taat kepada Allah Tuhannya. Wahai para saksi, janganlah kalian menyembunyikan kesaksian kalian. Siapa saja yang menyembunyikan kesaksian, sungguh hatinya telah durhaka. Allah Maha mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Semua yang ada di langit dan di bumi hanyalah milik Allah. Wahai manusia, jika kalian menyatakan isi hati kalian secara terang-terangan atau kalian rahasiakan, maka pada hari kiamat kelak Allah pasti akan mengadili kalian. Allah akan mengampuni siapa yang dikehendakinya dari hambanya yang berbuat dosa kemudian mau bertaubat. Allah menyiksa siapa yang dikehendakinya dari hambanya yang berbuat dosa tetapi tidak mau bertaubat. Allah Maha Kuasa mengurus semua makhluknya. Rasul beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Begitu juga orang-orang mukmin. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Kami tidak membedakan antara seorang rasul dari rasul lainnya. Orang-orang mukmin berkata, wahai Tuhan kami mendengar dan kami menaati perintah-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu, wahai Tuhan kami. Hanya kepadamulah semua manusia akan dikembalikan. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Seseorang akan mendapatkan pahala dari setiap amal solehnya dan bertanggung jawab atas setiap kesalahannya. Orang-orang mukmin berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau siksa kami karena kami lupa atau kami keliru. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan perintah dan larangan kepada kami seperti yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan perintah dan larangan kepada kami yang kami tidak sanggup memikulnya. Maafkanlah kami atas kelemahan kami, ampunilah kami atas dosa-dosa kami. Sayangilah kami, Engkaulah Tuhan kami. Karena itu tolonglah kami mengalahkan orang-orang kafir.